Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 207, Bencana. Para ahli dari sekte lama lainnya tersenyum setelah mendengar kata-kata Mo Linglan. Mereka sekarang perlu mempertimbangkan berapa harga yang akan mereka bayar untuk menarik Jian Wushuang. Kecuali sekte pedang liar yang tidak mau turun tangan, sekte lama lainnya pasti tidak mau menyerah. Tidak diragukan lagi, orang yang menawarkan kondisi terbaik bisa mendapatkan Jian Wushuang. Para ahli sekte lama lainnya mulai merenung. Peristiwa lain terjadi di Sky Valley. Jian Wushuang bertemu dengan para jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa setelah membunuh para jenius dari Kekaisaran Kosmos. Hal itu membuat Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa menjadi sedikit cemas. Dia akhirnya menghela napas lega ketika melihat Jian Wushuang tidak membunuh Ling Sueyu. Lalu seluruh wajah monark berubah agak kaku karena apa yang terjadi selanjutnya. Semua jenius dari Kekaisaran Pembunuh Dewa menyerahkan gelang-gelang mereka dan pergi. Mulai sekarang, tim dari dinasti Tianzong memiliki gelang semua jenius dari dua kerajaan besar. Sekarang menarik. Tim kecil dinasti Tianzong memiliki semua gelang dari dua kerajaan besar. Gelang mewakili poin, jadi tim itu memiliki sebagian besar poin untuk saat ini. Jika tidak ada kecelakaan, mereka dari dinasti Tianzong akan naik dari nomor 1 ke nomor 6 di klasemen baru setelah pertempuran ini berakhir. Sebuah kerajaan kecil akan menempati posisi 6 teratas di klasemen. Ini. Semua monark kewalahan. Dinasti Tianzong benar-benar sebuah kerajaan kecil. Kali ini tim kecil dinasti Tianzong tampil sangat baik. Sedangkan untuk perburuan paling timur sebelumnya, 10 teratas biasanya berasal dari dua kerajaan besar dalam peringkat yang direvisi setelah pertempuran perebutan titik. Bahkan beberapa kerajaan menengah yang kuat, seperti dinasti Zi, sulit mencapai 10 besar klasemen, apalagi kerajaan-kerajaan kecil. Namun kali ini semua yang berada di 6 teratas akan berasal dari dinasti Tianzong. Apa artinya? Sebuah keajaiban. Sebagai sebuah kerajaan kecil, dinasti Tianzong benar-benar telah menciptakan keajaiban di perburuan paling timur ini. Itu adalah keajaiban yang belum pernah dicapai oleh kerajaan kecil lainnya. Disi, Raja Dinasti Tianzong, sesaat memperlihatkan senyum cemerlang di wajahnya. Bagus. Bagus sekali. Anak baik, aku bangga padamu. Sebagai seorang raja, Disi tertawa terbahak-bahak seperti orang bodoh. Tawanya menarik perhatian para raja lainnya. Mereka memandang Disi dengan iri. Apa? Apa itu? Tiba-tiba seorang monark berseru. Mendengar ini, para raja lainnya menunduk dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Apa? Apa yang telah terjadi? Siapa mereka? Semua raja dari 12 dinasti menjadi murka. Disi merasa terkejut ketika melihat beberapa sosok hitam bergegas menuju tempat Jian Wushuang berdiri dengan kecepatan luar biasa di lembah langit. Jubah hitam, topeng ungu. Menara bulu darah. Ledakan. Disi segera berdiri ketika aura mengerikan menyembur keluar darinya. Sebagai orang pertama dari dinasti Tianzong yang masuk dalam daftar naga surgawi, Disi sendiri sangat kuat. Bajingan, beraninya kau mengacaukan perburuan paling timur. Bagaimana mereka bisa masuk? Para ahli yang menjaga lembah langit tidak menghalangi mereka. Ekspresi setiap monark berubah dingin. Tidak disangka sekelompok ahli langsung menyusup ke Sky Valley saat pertempuran perebutan poin belum berakhir. Boom, dengan aura mengerikan yang membubung, para ahli dari 12 dinasti siap membunuh para penyusup berbaju hitam. Namun, pada saat ini, Wih, plus. Sosok itu muncul seperti hantu dan langsung berdiri di hadapan mereka. Para pakar berdiri di posisinya dan mengamati sosok itu. Pria itu mengenakan jubah abu-abu. Ke-12 dinasti, dan para ahli dari sekte lama, senang bertemu kalian semua. Saya Grey Robe dari Menara Bloodfeather, kata pria itu dengan ramah. Menara bulu darah. Semua raja dari 12 dinasti sedikit mengernyit. Beberapa di antara mereka telah mendengar tentang Menara Bulu Darah, tetapi sebagian besar tidak mengetahui apapun tentangnya. Menara Bulu Darah hanyalah kekuatan kecil di dinasti Tianzong. Tidak pantas disebut dalam 12 dinasti Barat Laut. Oleh karena itu, para ahli sekte lama belum pernah mendengarnya. Kau memerintahkan mereka untuk menyusup ke lembah langit. Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa, seorang pemuda yang sembrono, menatap Grey Robe seolah-olah dia sedang mengawasi seekor semut kecil. Ya, Grey Robe mengangguk. Grey Robe, menara bulu darahmu pasti punya nyali. Demi membunuh Jian Wushuang, kau berani mengacaukan perburuan paling timur. Disi berbicara dengan tatapan dingin. Menara bulu darah kita selalu punya nyali. Grey Robe tersenyum lalu melihat sekeliling. Semuanya, harap tunggu di sini sampai kami menyelesaikan tugas. Setelah itu, perburuan paling timur dapat dilanjutkan. Hehe, sebaiknya kau jelaskan dulu dengan siapa kau bicara sebelum kau bicara.
Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa perlahan berdiri, dengan niat membunuhnya tertuju pada Grey Robe. Grey Robe langsung merasa menggigil. Kau pastilah Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa. Kau benar-benar kuat. Grey Robe melirik Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa dengan ketakutan, lalu tersenyum lagi. Menara bulu darah kita memang berani, tapi kita tidak gegabah. Tanpa alasan khusus, bagaimana mungkin kita berani membunuh orang di perburuan paling timur? Lalu Grey Robe membalikkan tangannya dan mengambil sebuah token berwarna emas muda. Karakter, Holy, pada token tersebut menarik perhatian mereka. Ini. Begitu melihat tanda itu, para raja dari 12 dinasti dan para ahli sekte lama sangat terkejut. Jelas saja mereka mengenali token itu dan tahu apa yang diwakilinya. Sekarang, kau pasti mengerti mengapa aku berani mengatakan ini, kata Grey Robe sambil tersenyum tipis. Kemudian dia menyimpannya dan menatap Raja Kekaisaran Pembunuh Dewa. Dengan tatapan mata dingin, Raja Kekaisaran Pembunuh Abadi perlahan-lahan menenangkan hasrat membunuhnya yang membara. Setelah menatap Grey Robe dengan penuh arti, dia akhirnya duduk lagi. Para raja lainnya saling berpandangan dan kemudian duduk satu demi satu. Para ahli dari sekte lama lebih memahami token tersebut daripada para raja dari 12 dinasti. Mereka tahu bahwa token tersebut melambangkan semacam kekuatan yang sangat mengerikan. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanda menyerah.